Di sisi lain, jika dikemukakan pertanyaan tentang kolektif kolegial dalam lingkup kepemimpinan Majelis Sinode, maka hal yang mendasar yang juga perlu dikemukakan adalah bahwa kolektif kolegial dia selalu bersifat membangun, konstruktif. Kolektif kolegial bukanlah sebuah upaya yang semakin merumitkan sebuah pemikiran, tapi kolektif kolegial adalah sebuah gaya komunikasi yang mengurai setiap keadaan, setiap permasalahan, sehingga dapat ditemukan gagasan-gagasan yang baik, yang berkualitas, yang berguna bagi kehidupan bergereja. Kolektif kolegial bukanlah kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasan saja, tapi kolektif kolegial sejatinya adalah kesediaan juga untuk mendengar setiap gagasan-gagasan, sehingga kolektif kolegial dalam konteks kepemimpinan menjadi sebuah peristiwa yang sifatnya melengkapi fungsionaris, melengkapi setiap orang untuk tidak hanya piawai dalam berbicara, tetapi sekaligus cerdas di dalam mendengar. Dengan demikian, maka bagaimanakah memahami proses pemilihan ini sebagai sebuah panggilan? Pemilihan itu terjadi dalam sebuah peristiwa persidangan, dan persidangan itu adalah sebuah peristiwa gerejawi. Persidangan sinode bukanlah sekedar sebuah peristiwa organisatoris, sebab persidangan sinode perlu ditempatkan, perlu terus diingatkan sebagai peristiwa gerejawi. Maka keputusan-keputusan dalam persidangan sinode adalah keputusan-keputusan gerejawi. Dan ketika itu diletakkan dalam perspektif panggilan pelayanan sebagai fungsionaris, maka hendaknya dipahami juga bahwa keputusan di dalam persidangan yang adalah peristiwa gerejawi menjelaskan tentang setiap orang yang diletakkan, ditempatkan sebagai bagian dari panggilan ketika hadir dalam kapasitas fungsionaris. Artinya, persidangan sinode sebagai peristiwa gerejawi senantiasa bermuara kepada keputusan-keputusan yang bersifat gerejawi, dan hal itu sejajar dengan peristiwa pemilihan dan penetapan fungsionaris Majelis Sinode yang tetap dipahami sebagai sebuah panggilan yang terjadi di tengah-tengah peristiwa gerejawi. Dengan demikian, maka kehidupan bergereja menjadi dinamis, kehidupan gereja yang konstruktif, kehidupan gereja yang bergerak inklusif menjadi bagian dari kehidupan ber-GPIB untuk melaksanakan panggilan dan pengutusannya, melengkapi setiap warga jemaat, melengkapi setiap warga gereja yang juga adalah warga negara yang bersama-sama menuju Indonesia Emas 2045.
Maka dalam konteks inilah visi dan misi tetap menjadi penting, tetapi bukan visi dan misi yang bersifat individual, tetapi menjadi visi dan misi yang sifatnya kebersamaan. Karena itu, selaku persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib, maka warga gereja, warga GPIB yang adalah warga negara patut mensyukuri bahwa panggilan dan pengutusannya tetap berarti, tetap bermakna dalam kehadiran baik di tengah-tengah keluarga maupun di ruang publik, sehingga melalui kesaksian itulah setiap warga gereja menjadi pengkhotbah yang handal, bukan dengan kata-kata, tetapi melalui profesi, bukan dengan narasi, tetapi melalui keringat, bukan dengan diskusi, tetapi melalui kerja keras, menjadi warga gereja yang dapat mengejawantahkan bahwa iman kepada Tuhan diwujudkan dalam karya kepada sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Maju terus bersama Tuhan Yesus, dan engkau tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Shalom.